Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi mengenai Capital Budgeting and the Risk. Kelompok 5 ini terdiri dari Faiz Aldimas Malik, Yulia Rahmadewi, Vika Tria Yulianti, Nana Hoirul Anam, Ninik Holifah, Lutfi Muhammad Hisham, dan Kiki Nanda Arya Prawira. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, konsep dasar dan analisa sensitivitas risiko. Yang kedua, penerapan probabilitas dalam perhitungan return. Yang ketiga, perhitungan statistik dalam pengukuran risiko. Yang keempat, hubungan antara risiko dan waktu. Dan yang kelima, penyesuaian terhadap risiko proyek. Konsep dasar dan analisa sensitivitas risiko. Memahami konsep dasar yang berhubungan dengan risiko dapat dilakukan dengan memahami persamaan dan perbedaan antara risk dan uncertainty. Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian berhubungan dengan pengetahuan decision maker tentang probabilitas atau kesempatan yang terjadi atas suatu return atau cash flow. Risiko timbul apabila decision maker mampu untuk mengestimasikan probabilitas dari hasil-hasil yang akan diperoleh. Sedangkan ketidakpastian timbul apabila decision maker tidak memiliki data historis dari mana distribusi probabilitas akan dikembangkan. Sensitivity risk merupakan salah satu cara termudah dalam memperkirakan risiko dari suatu proyek. Yang dimaksud dengan sensitivity analysis adalah dalam menilai suatu proyek digunakan beberapa jumlah return atau penghasilan yang mempunyai kemungkinan untuk diperoleh. Sensitivity analysis dilakukan melalui evaluasi suatu proyek berdasarkan sejumlah estimasi atau cash inflow yang mungkin akan diterima. Hal ini bertujuan agar diperoleh suatu perkiraan dari variabilitas hasil-hasil yang akan diperoleh. Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah mengestimasikan hasil yang terendah, hasil yang paling mungkin untuk dicapai, dan hasil yang paling optimis dari suatu proyek. Maka, resiko dari suatu proyek direfleksikan oleh range dari hasil yang diharapkan, di mana pengukuran ini merupakan pengukuran yang paling dasar. Range dapat ditentukan dengan melihat selisih antara hasil yang terbaik dengan hasil yang terendah. Semakin besar range suatu proyek, maka semakin besar variabilitas atas risiko yang terdapat dalam proyek tersebut. Selanjutnya adalah materi tentang penerapan probabilitas dalam menghitung return. Untuk menginvestasi return sekuritas sebagai aset tunggal, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu. Kemungkinan ini lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Secara matematis, menghitung return adalah sebagai berikut. ER sama dengan sigma RI kali PRI. Maksudnya adalah menjumlahkan perkalian RI dan PRI dari R1 dan probabilitas 1 sampai return ke I dan probabilitas ke I. Agar tidak bingung, langsung saya berikan contoh soalnya. Diketahui distribusi probabilitas sekuritas ABC. Maka perhitungan returnnya adalah ER sama dengan sigma R dikali PR sama dengan 0,3 kali 0,2 tambah 0,4 kali 0,15 tambah 0,3 kali 0,1 sama dengan 0,15 atau dipersenkan sama dengan 15%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan statistik dalam pengukuran risiko. Yang pertama yaitu menghitung varians dan standar deviasi. Nah, seorang investor harus mengukur atau menghitung risiko dalam suatu investasi untuk menghitung besarnya risiko total yang dikaitkan dengan return yang diharapkan dari suatu investasi bisa dilakukan dengan menghitung varian dan standar deviasi return investasi tersebut. Rumusnya ada di gambar bawah ini. Kalian harus mencari varian terlebih dahulu. Jika telah mendapatkan hasilnya, maka akan mudah untuk menentukan standar deviasinya, yaitu tinggal pangkat setengah, varians pangkat setengah. Selanjutnya ini contoh dari pekerjaan atau
penghitungan varians dan standar deviasi. Nah, di sini sudah cukup jelas. Kalian mencari terlebih dahulu variansnya. Ketika telah mendapatkan varians, maka standar deviasinya itu adalah varians dipangkat setengah. Maka itu hasil dari standar deviasinya. Baik, selanjutnya mengenai perhitungan statistik dalam pengukuran risiko yang kedua, yaitu analisis risiko portofolio. Konsep ini merupakan konsep yang penting dalam pemahaman risiko portofolio. Konsep ini menyatakan bahwa jika menambahkan secara terus-menerus jenis sekuritas ke dalam portofolio kita, maka manfaat pengurangan risiko yang kita peroleh akan semakin besar sampai mencapai titik tertentu di mana manfaat pengurangan tersebut mulai berkurang. Konsep ini sejalan dengan law of large number dalam statistik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, maka semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati nilai yang diharapkan dalam populasi. Dengan asumsi return sekuritas yang ada dalam portofolio tidak saling mempengaruhi satu sama yang lain, risiko portofolio bisa diestimasi dengan cara berikut. Rumusnya ialah standar deviasi P sama dengan standar deviasi I dibagi N pangkat setengah. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan antara risiko dan waktu. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk meriskkan aliran kas proyek. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Misal, perusahaan melakukan investasi selain mendapatkan untung, pasti ada risiko juga yang harus ditanggung. Apabila tiba-tiba ada faktor yang mempengaruhi penghasilan dari investasi itu, sehingga itu perlu dilihat juga dari waktunya. Salah satunya bisa memakai nilai konsep waktu. Jadi, bisa dilihat memakai nilai konsep waktu. Misalnya, perusahaan berinvestasi 5 tahun dengan bunga 6%. Apakah untung atau malah rugi nantinya? Selanjutnya, akan dijelaskan tentang manajemen risiko proyek. Manajemen risiko pada proyek meliputi langkah memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi, mengevaluasi, memonitoring, dan menangani risiko. Manajemen risiko yang proaktif artinya menjawab bagaimana orang secara aktif berusaha mengurangi risiko serta memperbaiki tingkat probabilitas keberhasilan pelaksanaan proyek. Secara umum, tujuan manajemen risiko yang utama adalah mencegah atau meminimalisasi pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga melalui penghindaran risiko atau persiapan rencana kontingensi yang berkaitan dengan risiko tersebut. Lebih jauh, dalam konteks manajemen proyek, manajemen risiko proyek dipahami sebagai seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko selama umur proyek dan tetap menjamin tercapainya tujuan proyek. Manajemen risiko proyek yang baik akan mampu memperbaiki tingkat keberhasilan proyek secara signifikan. Bagaimanapun, manajemen risiko proyek akan memberikan suatu pengaruh positif dalam hal memilih proyek, menentukan lingkup proyek, membuat jadwal yang realistis, dan estimasi biaya yang baik. Di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko proyek, yakni yang pertama, identifikasi, analisis dan penilaian risiko di awal proyek secara sistematis serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi risiko. Kedua, mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko. Ketiga, memastikan bahwa biaya penanganan risiko adalah cukup kecil dibanding nilai proyek, artinya bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari suatu risiko relatif lebih rendah atau sama dengan besaran manfaat dari terhindarnya atau berkurangnya risiko tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.